Kalau Hmm. ngelihat indeks hari ini ya, itu kan tadi sempat sesi satu turunnya lumayan. Tapi sesi dua ketolong sama Bayan, jadi ya kita agak agak rebound dikit, jadi minusnya nggak terlalu banyak kan. Kalau ngelihat tadi indeks kita kayaknya mungkin turun juga karena ngikut dari Nikkei-nya kan turun lumayan dalam tuh. Eh, terus regional rata-rata ya apa tadi Shanghai juga turun, Hong Kong turun, sampai tadi Dow Futures juga ikut turun. Kayaknya mungkin lebih karena tadi ada satu apa namanya kebijakan yang unik ya dari Bank of Japan, bahwa yang sebelumnya kan kalau kalau kita lihat beberapa tahun ini kan global tuh udah mulai pengetatan moneter kan, suku bunga udah mulai naik gitu kan, tapi Jepang sendiri kan masih ya remains flat lah suku bunganya gitu kan. Nah, Hmm. dia juga punya satu policy yang cukup unik, itu namanya apa yield curve, control gitu kan, di mana dia apa namanya coba untuk tetap apa namanya 10-year bond yield-nya itu nggak lebih dari atau nggak jauh dari 0%. Jadi mereka mereka akan coba jaga untuk tetap di 0,25. Nah, tadi Jepang mulai mulai consider untuk longgarin ke 0,5. Nah, itu makanya jadi kayaknya Jepang sendiri juga udah mulai ngikut nih kan untuk ngetatin moneternya dia. Makanya tadi Nikkei sempat turun kalau nggak salah lebih dari 2% tadi kan. Gitu. Nah, plus lagi ya marketnya memang cenderung sepi. Kayaknya retail udah nggak main. Udah pada liburan ya. Makanya gue bingung nih, lo kok masih kerja, bro? Ya kalau nggak live dong gitu. Ini kan Makanya nih hebat nih si Kohans nih. Aduh, ini padahal gue besok udah mulai mau cuti. Ini gue juga sebenarnya udah deket-deket mau liburan juga nih. Nah, balik lagi tadi ya, jadi kayak retail udah nggak main. Marketnya sepi tadi kalau nggak salah cuman total sebenarnya 14 T ya tadi ya. Apa namanya trading value-nya cuman negonya 7 T sendiri. Jadi regular kalau cuma 7 T-an juga kan, itu kan ya di bawah 10 triliun sih, gila sih. Maksudnya uh, gua tahun ini kayak ini paling sepi gitu loh, termasuk cabang gua juga tadi aduh pusing juga miris ngeliat omset gitu kan. ya Nah, ya. tapi ada satu inilah ya, gue bilang sebenarnya momen kayak gini itu kan juga apa ya, juga momen di mana investor itu harus ya apa ya, jangan panik lah, justru ini mungkin bisa jadi momentum untuk kita apa namanya mulai akumulasi barang lagi gitu loh. Karena kan ya mungkin ini kita lagi nunggu nih Kamis itu kan data ekonomi Amerika, ada jobless claim sama GDP ya. Jadi ya kita lihat nanti kayak gimana, itu kan juga nanti penting untuk bisa arahnya the Fed tuh nanti polisinya bakal kayak gimana gitu kan. Nah, makanya market juga masih wait and see, nggak ada posisi dulu. Kayaknya window dressing tahun ini yang buradul ya bro. Kagak ada Ya. kagak ada window dressing kayaknya. Tapi gini kan, the fact is memang kita 90% lebih ya. Itu Hmm, Desember kita positif ya. ya Nah, tapi 10 tahun bro positif jangan bro. lupa ada sisanya itu belum tentu positif, Bos. Nah, mungkin kali ini kita dapat nggak enaknya. Which is ya, soal probability ini bukan berarti 100%, Bos. Kalau probability berarti pasti dong gitu. Nah, ya benar sih lu bilang Chan ya. Marketnya itu kayak somehow kalau gua pribadi ya, gua ngerasa tahun ini sebenarnya nggak susah ya. Memang kita dapat lah kayak cycle commodity yang kemarin kita ngomong apa ya, awal tahun mungkin lebih ke coal ya. Ya ya. Ya Lebih memang kalau mau performance index itu kita dibanding sama yang lain regional masih outperform sebenarnya kan. Kalau year to date ya. ya ya ya. Nah, tapi gini Chan, gua cuma mau lihat nih. Sebenarnya dari kacamata lu ya, lu kan udah lama juga kan. Lu handle branch gede segala macem. Apakah kita sebenarnya fine fine aja? Dalam arti gimana maksudnya, fan-fan aja gimana maksudnya? Ya itu sebenarnya masih tergolong baik-baik saja nggak gitu. Kalau bilang kita ngomong makro dulu deh. Kalau gue bilang sih ya ini nggak lebih buruk daripada 2020, jauh lah gitu loh. Maksudnya atau mungkin mini krisis tahun 2014, 2015, 2008 gitu. Maksudnya ini nggak seberapa sih. Jadi kalau lo tanya gue fan-fan aja ya masih fan-fan aja. Kita indeks turun cuma berapa bro? Nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman apa namanya ya memang memang kan kita kan sekarang indeks tuh lebih sektoral kan.
yang main tuh sektor-sektor tertentu kan. Makanya untuk beberapa nasabah bilang mungkin tahun ini berat. Kenapa? Karena nggak ikut cycle komoditi tahun ini gitu loh. Jadi yang Hmm. let's say lah kita ngomong 2020 misalnya kan healthcare yang main. 2021 apa tech kan, tech, ya new ekonomi lah gitu kan, di cloud Ekon. dan lain sebagainya. Ya. Terus 2022 komoditi, call lah terutama aja. Jadi ya yang nggak punya barang itu ya bilang, wah ini kacau nih, tahun ini nggak cuan nih. Padahal indeksnya juga sebenarnya nggak turun banyak gitu loh. Hmm. Apa namanya, eh, kalau lu lihat inflow-nya asing itu sebenarnya kita masih ada inflow sampai tahun ini year to date itu masih 60-70 triliun bos. Ya to date ya. Jadi Ya. iya, cuman memang akhir-akhir ini doang aja nih yang memang lagi rada-rada ini kan. Nah, jadi maksud gua eh, ya memang sekarang pemilihan sektor itu penting. Makanya ini nanti mungkin kita bahas sedikit lah ya tahun depan kira-kira sektor apa sih yang jalan gitu loh. Jangan sampai nanti nggak ikut flow, nggak ikut ininya gitu loh, nggak ikut alurnya gitu kan. Ya, Indeksnya naik tapi barang kita kagak naik gitu. ya, 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 ya. Oke, tadi lu sempat mention ya, 2020 lebih gampang, 2022 mungkin agak susah. Apa sih beda yang signifikan? Paling gede lu lihat sampai lu mau, oke, 2020 kamu 2002 itu lebih susah. 2020 tuh flatnya nggak banyak gitu. Maksudnya kita kita di 2022 ini lebih banyak ngalamin indeks itu flat banget gitu. Terlalu banyak bulan di mana indeksnya itu nggak gerak. Ya itu makanya kalau untuk trader ya, ya mending maksudnya better lu kalau turun turun sekalian, naik naik sekalian gitu kan. Ini kan indeksnya nggak kemana-mana, di situ aja. Baru-baru akhir-akhir ini agak turun ya. Hmm. Nah sebenarnya ini juga sebenarnya kan yang ditunggu sama market, sama investor, di mana ya kan butuh yang namanya diskon kan ya. Kemarin lu indeks indeks nggak gerak, indeksnya flat, ngeluh kan. Ini gimana nih, kagak bisa ambil posisi nih, kagak naik kagak turun. Nah ini udah dikasih turun, lo kagak berani beli. Ya, ya. Tuh. Cuman Chan, kalau lu bilang diskon ya, sebenarnya sekarang banyak diskon, barang diskon banyak sih. Lu mau sektor apa yang nggak diskon sih? Semuanya diskon. Yang Nah, nggak diskon banking bro. kenapa, sorry? Big Best agak diskon. Iya, iya, iya. Ya yang lainnya diskon lah gitu. Makanya itu dia sebenarnya itu kan peluang kan buat kita kan. Iya, 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 iya. Jangan jangan Nah, takut, maksudnya kadang tuh ya namanya indeks turun itu kan pasti data tuh jelek semua kan. Ya rata-rata begitu. Di mana marketnya turun data jelek semua. Nah karena datanya jelek, investor makin nggak berani beli. iya, Padahal iya. kalau kita beli datanya udah bagus ya telat bos. Ya, jadi maksud lu lebih baik kita oke, oke, bukan maksud gue. Maksud gue sebenarnya cara logiknya yang benar itu apakah oke karena barang ini lagi berantakan malah buat lu bagus. Ya, Karena lu punya deal atau ya diskon atau gimana nih? ya, iya. Menurut gue iya. Asal selama ya tahun-tahun depan ini barang masih bisa ada prospek kan. Jangan asal juga ambil barang diskon gitu loh. Ya, ya. Agree, agree. Memang sih tahun ini mungkin kalau buat gua tadi kan gua udah bilang ini mungkin agak susah sih ya. Apalagi kalau lihat yang dimana kita harap itu harusnya Desember ada kayak ini ya window dressing segala macam kayaknya nggak ada nih ya. Atau mungkin ya kalau hanya mau 10 window, tahun bro, kita Desember itu selalu hijau. nah betul, betul, betul. Tahun ini nih ya kan, awal Desember ya tanggal 1 sorry 31 November itu kan ini Hmm. 7.100. Jadi kalau mau hijau kan harus di atas 7.100 sih, kayaknya nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin, maksudnya probability-nya kecil lah. Gue rasa mungkin ada kenaikan di akhir 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 tahun ya, karena tetaplah ada yang apa namanya fund-fund yang mungkin mau perbaiki kinerja lah ya gitu, makanya ada withdrawal, tapi mungkin flow-nya nggak akan gede. Toh juga duitnya ini sekarang udah Hmm. yang dari stok itu udah banyak, ada yang beralih juga ke bonds gitu loh. Ya, ya, ya. Ya. Nah, Chan, kalau semuanya kita kan kemarin awal tahun itu sebenarnya nggak begitu optimis juga ya. Kita lebih nggak optimis sama bonds-bonds dari government. Menurut Hmm. lu, saat sekarang ini kita mulai consider bonds Hmm. atau ya aja di trading di saham stok ini sebenarnya kita masih punya upside yang lumayan banyak ya. Nah nanti mungkin kita sambil ini ya Chan, sambil compare sama teknikalnya sebenarnya ini Hmm. udah diskon atau
masih bisa turun lebih banyak. Nah, gimana tuh kalau technical, ini technical index kan maksudnya kan? Ya, technical index. Gimana tuh, Chan? Kok technical sih belum lihat ya tadi ya. Gue belum lihat technical, tapi apa? Kayaknya sih kemarin gue lihat ada support itu di 7.600, sorry, di apa 6.600 ya. Jadi kemarin kan sempat sempat itu tuh sempat ini juga ya, sempat karena tapi terus habis itu kan rebound. Jadi kayaknya kalau gue lihat sih indeks tuh ada potensi mungkin sampai akhir tahun ya teman balik lagi ya, ini kan kita banyak faktor ya. Gue rasa kalaupun ada window dressing mungkin cuman sampai mentok di 6.900 sih. Ya, ya. Nah, Sama bro, kita tuh akhir-akhir ini nggak tahu ya, indeks itu goto banget. pemberat ya, ya. Jadi IHSG sekarang itu ada yang bilang apa? kalau bisa lo jangan masuk Indonesia dari awal gitu ya. Iya, maksudnya mereka gak usah ada deh, ini ngaco nih bikin bikin marketnya jadi amburadul. Makanya ada yang bilang IHSG itu bukan indeks harga saham gabungan tapi indeks harga saham goto katanya. Ya, ya. Soalnya ya gimana, maksud gua goto kan market capnya gede. Udah gitu, kalau gotonya turun, Artonya ikut turun. Arto juga market cap gede. Artonya tuh goto Arto turun, Telkom Astranya juga ikut turun. Hari ini doang aja paling agak kuat tuh Telkom sama Astra kan. Ya ibaratnya itu empat market cap gede semua, bobot King Index gede bro. Aduh, kacau juga tuh goto. Apalagi yang semua yang relate sama Goto itu sama dijauhin orang. Orang-orang takut Iya, sama malah itunya mah gitu. MTech dibuang juga, dan SMA dibuang juga, apa urusannya? Dipanis ya langsung ya. Gue juga masalahnya sih. Sebenarnya kalau gue bilang, kalau untuk gua ya, gua kan tipikal orang yang sebenarnya ini kalau pribadi ya, gua nggak panikan gitu loh, gua nggak panikan. Justru momen-momen kayak gini ini menurut gua ini saham-saham yang over panis menurut gua ya. Untuk kayak misalnya Arto gitu kan, SMA, MTech, Astra, Telkom gitu kan ya. Kalau gotonya oke lah gitu, ya turun karena memang ada seller yang investor lama lagi mau buang gitu. Tapi di luar goto itu yang kena impact karena goto itu sebenarnya menurut gue potensi buat masuk sih. Cuman ya apa namanya, lihat juga, lu mesti lihat juga dari sisi mungkin Fed rate-nya kayak gimana. Terus nanti apa, masih ada potensi turun, iya masih bisa gitu. Makanya mungkin belinya bertahap lah gitu loh. Karena menurut gue mungkin salah satu saham ya yang mungkin bisa beger adalah jadi saham-saham kayak begini nih, yang terlalu di over panis gitu loh. Ini kita ngomongin Fed rate juga, ya ini kan related juga nih sama sama Fed rate ya, tech sector ya. Itu guidance-nya Fed kan mungkin sampai akhir tahun depan ya, mungkin baru dia mulai dovish lagi. Tapi perhatiin juga bro, itu oke lah gitu loh. Maksudnya ini inflasi di US tuh sebenarnya masih masih oke gitu loh. Kemarin sempat sempat turun 7,1 meskipun masih di atas inilah ya target ya 2%. Nah, tapi data-data ekonomi US tuh sebenarnya udah mulai ada perbaikan loh dari sisi inflasi. Jobless claim-nya juga kemarin bagus. Apa namanya? GDP-nya masih masih 2,9, masih oke gitu maksudnya. Jadi gue bilang ada peluang untuk Fed rate itu dovish lebih cepat gitu. Nah, kalau asumsi deh misalnya akhir tahun deh gitu misalnya ya. Itu sebelum Fed rate apa mulai dovish, itu kan 6 bulan 3 bulan sebelumnya itu pasti Fed kan udah kasih statement kan, udah kasih guidance kan. Nah, jadi 3 atau 6 bulan sebelum Fed rate itu di cut, itu sahamnya itu udah naik duluan gitu loh. Menurut gua. Jadi consider untuk beli yang related sama yang terlalu dipanis sama Fed rate yang naik, itu menurut gua cukup jadi strategi yang bagus untuk tahun depan sih. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba lihat dari sama ya masih di ISG ya, bro. Nah, terus kalau dari yang lo lihat ini apa nih? Kita ngomong sebenarnya sekarang kita masih cari ini ya, bro. Tahun depan ini apa? Nah, dari lo ada kayak view untuk tema atau sebenarnya sektor apa yang menurut lo masih ada upside? Kalau kemarin ini, kenapa? Banyak yang diskon kan, kita tebak-tebak dulu misal buat skenario aja, kira-kira kalau depan healthcare tinggal apa nih
Lu punya sudut pandang nih. Ya tadi kan yang soal tech tadi udah gue bilang ya, apa namanya, gue mulai mulai ada beli lah bertahap gitu kan di situ. Terus sama ini kemarin si Billy itu juga udah ngomong sih, memang benar bahwa mungkin fund manager, investor itu harus ngikut sama government punya policy nih, Bro. Nah, kalau kalau tahun depan itu kan sebenarnya pemerintah tuh komit buat ini nih, mengarah ke zero emisi lah, ke renewable energy lah gitu kan. Sampai itu juga untuk kendaraan, untuk penggunaan kendaraan listrik kan dia subsidi juga tuh untuk kendaraan listrik 8 juta. Terus rencana apa namanya yang mobil listrik 80 juta. Terus apalagi hybrid juga dapat subsidi juga 40 juta. Jadi saham-saham yang related sama apa namanya government punya policy ini menurut gua akan jadi kenapa? Yang relate sama mobil, motor gitu Ya, maksud lu. ya menurut gua tahun depan ceritanya akan ke sana gitu loh. Nah, sekarang tinggal apa aja sih sebenarnya nih. Kalau kendaraan listriknya sendiri yang main di situ emiten kan beberapa emiten di apa namanya di call sebenarnya udah mulai migrit ke situ kayak Indi, apa namanya Toba gitu kan. Kalau yang pure kendaraan listrik tuh ada SLIS ya, selisih itu dia pure kendaraan listrik. Nah, tapi selain di situ apa namanya juga untuk metal metal sektor nih, metal ini ya, apa namanya komoditi, di mana itu juga apa jadi salah satu bahan utama untuk komponen kendaraan listrik kan. Nah, itu kita gue sih ngelihat mungkin ya MDKA salah satunya ya, yang apa namanya MDKA itu kemarin habis habis ngeluarin report juga kan. Jadi untuk nikelnya sendiri, meskipun dia baru beroperasi di Q2 2022, tapi ternyata udah kontribut 30% ke revenue, bro. Jadi belum lagi tahun depan kan anak usahanya juga yang apa namanya Oh, nikel ya, yang nikel juga apa? Yang yang Sulawesi, yang wide. Sulawesi. Ya, suara lu putus-putus, bro. Jadi gua nggak terlalu dengar, sorry. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Ya, jadi anak-anak usahanya juga mau IPO kan tahun depan. Jadi ya gue rasa MDK jadi salah satu pilihan juga. Terus kalau untuk metal yang lain mungkin di Adaro sama ADMR. Ya ya kita ngomong kalau call sector sendiri, menurut gue call udahan sih tahun depan sih. Kemarin gue ikut di Pobex-nya PTBA, ya dia juga udah mulai apa namanya predik untuk harga batubara tahun depan paling di sekitar 250 gitu loh. Cuman untuk cover itu mereka naikin produksi. Nah, artinya ya sekarang kan masih di dekat-dekat 400 kan. Ya, jadi ada apa namanya? Potensial downside yang lumayan gitu loh untuk call gitu ya. Tinggal gimana caranya sih untuk call setter yang mungkin masih oke ya. Berarti ya harus call setter yang sudah mulai migrate ke renewable energy, salah satunya yang paling serius sih menurut gua Adaro ya gitu, ada RU ADMR gitu kan. Terus selain itu tadi tadi kendaraan listrik udah, metal stock udah, sama otomotifnya nih. Otomotifnya ya kalau gue lihat Astra cukup menarik sih. Satu ya, dia harga sahamnya kan juga udah mulai diskon lumayan tuh. Yang tadi kalau lo nanya yang diskon apa, ya Astra ini lumayan terdiskon juga karena mungkin impact dari Goto juga karena dia ada investasi di Goto. Meskipun nggak gede segede Telkom ya, tapi tetap aja harga sahamnya turun juga gitu loh, ke Panis juga. Nah, pada sementara di operational performance-nya dia itu masih oke. Nah, dia sendiri juga kan ada launching untuk ini apa, Bro? Zenik ya. Innova. Nah, itu mungkin bisa nambah market share tuh nanti di tahun depan tuh. Cuma yang menarik tuh, ini cerita dikit lah ya. Ini agak ini sih, di luar konteks dikit. Kemarin gua ini nih, apa, main ke ini, Bro, ke mall di apa di daerah BSD lah gitu ya. Terus ada salesnya Zeni kan, ada sales Zeni nawarin. Gue tanya, itu apa namanya implementasi untuk subsidi yang 40 juta untuk hybrid itu kapan? Gue nanya gitu kan. Dia jawabnya gini, Pak, 80% dari orang yang nanya semuanya nanya itu juga. Dan akhirnya mereka nggak beli, Pak. Kenapa? Karena masih nunggu itu diimplementasikan gitu loh. Jadi artinya sebenarnya antusiasme
masyarakat ya untuk apa namanya subsidi 40 juta ke hybrid vehicle itu sebenarnya lumayan gede. Cuman mereka jadi karena ini belum ada kepastian, maksudnya belum diketok palu gitu, jadi mereka masih apa namanya masih ini ya nunggu gitu loh, masih nunggu dulu gitu, nggak langsung beli. Ya, gitu. Jadi ya mungkin untuk Asla sendiri mungkin tahun depan once ini udah mulai ketok palu ya mestinya sih bisa boost mereka punya revenue lah, punya penjualan lah gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, menarik. Tapi memang benar ya, lu bilang, Chan. Mungkin karena sekarang orang-orang itu kan masih menjauhi semua yang berkaitan sama Goto ya. Hmm. Semua yang ada relatednya ya kena panis juga. Tapi hari gini sebenarnya kalau memang kita masih fokus ya kira-kira tahun depan kembali lagi ya. Kita kan sudah nggak bisa lagi nih jual cerita kayak sebelumnya. Makanya mungkin lebih wise kita cari yang memang revenue atau bottom line-nya yang bagus ya. Just ya, mungkin PR-nya kan kita cari apa yang sesuai dengan makronya. Nah, kalau tadi Hmm. kan lu masih lihat tech ini jadi menarik karena masih jadi murah ya. Hmm. Tapi yang gue mau tahu, yang lu bilang menarik untuk jangka panjang atau jangka pendek, Chan. Karena kalau sekarang lu lihat orang-orang semuanya jangka panjang, itu pada kena sikat semua loh. Ya, malah Ya. sebenarnya nanti orang-orang yang trader yang cuma ngambil 2-3%, 5%, 2-5%, 5%, itu nggak ada masalah. Hmm. Karena mereka cut loss-nya pasti mereka pendek kalau udah mau main pendek scalping atau ya, semi swing. Yang jelas semakin panjang semakin uncertainty-nya tinggi. Kayak hari ini lu nggak pernah tahu kayak ternyata Jepang punya polisi buat orang-orang ini ya kaget juga market ya, batuk ya hari ini Hmm. lumayan impact kan Hmm. ya. Sedangkan Hmm. kalau dilihat ini barang-barang yang kecil-kecil itu somehow yang masyarakatnya nggak begitu banyak tuh lebih gampang di corner atau lebih gampang naik. Contoh nu KRYA lah. Terus ada apa lagi tadi gua lihat ya. Yang 38% apa ya hari ini ya? 38%, 38%, mana tadi salah satu ada yang naik 38% tuh, Bro. Nah, itu gimana tuh? Kalau gue untuk saat ini mending trading sih. Trading ya. Ya kalau untuk saat ini ya mending trading dulu karena kan ya yang gue tadi bilang ya itu kalau seandainya Fed mau dovish pun juga itu masih masih belum dalam jangka waktu dekat lah gitu loh. Ya jadi cuman kalau trading kan kita bisa manfaatin tuh kalau seandainya ada technical rebound gitu kan mungkin kayak kemarin aja sekalinya rebound langsung arah tuh Arto tuh. Ya, ya, ya. Jadi buat bottom fishing, buat trader-trader gitu kan yang mau coba ambil ambil spread lumayan tapi jangka pendek. Ya Trading. tapi tetap mesti juga ya. Maksudnya kalau ya kalau namanya trader ya trader gitu. Maksudnya kalau lu salah di bawah sorry di lebih dari yang lu bisa toleransi ya lu harus cut loss gitu kan. Jangan Ya, sampai jadi investor karena ya itu tadi nggak disiplin. ya, ya. Setuju, setuju. Ya, memang kalau kalau untuk nyaman, kalau gua pribadi tetap lihat yang namanya short term kalau waktu nggak jelas ini jauh lebih aman ya. Hmm, Ya, hmm, Trin juga yang hari ini naiknya lumayan banyak ya, 21% ya. Terus gua ada lihat BPTR bro tadi 38% ya. Itu juga nggak nyangka ya. Terus kalau kamu kemarin lo lihat ya, berapa hari lalu kan sempat rame soal CEM ya. Hari ini CEM-nya juga nembele juga ya, hmm, 7% ARB hmm. itu. Nah, ini jadi agak susah sih. Wah, lu mainnya sambil lucu banyak ya. Oh, enggak, itu enggak lucu kok, serius itu. Oke, Serius atau serius bisa rugi banyak. oke, oke, oke. Ya, ya itulah makanya orang kan punya perspektif masing-masing. Makanya sebenarnya balik lagi sih ke setiap orang tuh kan punya risk profile macam-macam, punya apa namanya, punya pandangan beda-beda. Jadi apa yang gue sampaikan di sini pun juga mungkin akan beda dengan perspektif nasabah juga. Biasanya kalau gue tanya dulu tuh nasabah tuh dia dia tipenya tuh kayak gimana sih gitu kan. Makanya kalau kalau nasabah yang misalkan dia prefer cuma main blue chip doang pokoknya dan dia bukan tipe orang yang mau katos ya nggak mungkin gue suruh beli Arto atau gue beli suruh beli apa misalkan MTech gitu kan ya jadi balik lagi sih sebenarnya ke risk profile-nya masing-masing sih tapi itu tadi tadi kan gue baru baru nyampein tadi juga soal yang masih related sama kendaraan listrik kan tapi sebenarnya
Ya, itu adalah saham-saham yang menurut gua mungkin bisa ambil potensial upside itu lumayan gede, tapi hanya untuk porsi yang jangan terlalu gede. Maksudnya kalau untuk saham-saham yang tadi yang gue bilang itu kan uh, gue belum ngomong yang baru Astra doang paling yang blue chip kan, yang lainnya kan nggak blue chip tuh. Jadi porsinya yang nggak usah terlalu gede gitu loh. Nah, kalau untuk yang core-nya ya balik lagi lah, kita nggak usah susah sih. Maksudnya dari dulu juga best masih tetap primadona kan. Nah, cuman mungkin best apa yang big best lah, terutama yang mungkin bisa tahun depan itu apa performnya lebih dari yang lain sih menurut gua, BRI sih. Hmm. Karena gini, uh, itu UMKM itu, ini kan kalau ngomong BRI kan dia kan fokusnya kan ke mikro UMKM kan. UMKM itu dia kontribut 60% ke PDB Indonesia. Sedangkan pembiayaan apa namanya untuk UMKM dari bank itu cuma 16-18%, bro. Artinya banyak sektor UMKM yang sebenarnya masih unbankable gitu loh, yang itu bisa dimanfaatkan atau bagi potensi besar untuk nambah financial inclusion. Makanya kemarin Bu Sri Mulyani udah bilang nih, tahun depan target saya pembiayaan bank untuk UMKM itu naik jadi kalau nggak salah 22 atau 23% itu, gue lupa ya angkanya ya. Ya itu kan naiknya cukup lumayan ya. Ini mestinya jika bakal jadi katalis yang lumayan lumayan inilah ya apa namanya positif lah ya buat Bank BRI ya khususnya. Nah, ngomong-ngomong soal bank, sebenarnya kan kalau kita ngomongkan si The Fed itu kan masih mau menaikkan suku bunga kan ke depannya. Kita nggak tahu dia akan slowing down apa enggak. Sebenarnya kalau lu bilang banks ya masuk akal juga ya. Berarti kan dia punya NPM akan naik ya, Chandra ya. Nah Nah, itu ya gimana ya terus. kalau dia punya cepat naik, sementara kalau kita ngomong pergerakan dari big banks ini sebenarnya nggak cukup liar ya. Sebenarnya, lu bisa nggak kita cari, habis banks ini apa? Atau mestinya finance lain yang selain banks ada dapat benefit juga tuh dari yang apalagi yang kredit ya. Ya ya. Gimana tuh, Chan? Uh, Benar sih tadi lo bilang. Jadi ini makanya nih apa namanya tergantung juga dari kan sekarang sebenarnya likuiditas di bank itu kan masih cukup oke. Ya itu yang bikin makanya kalau lo perhatiin kalau dulu nih suku bunga naik tuh biasanya itu kan bank harga sahamnya nggak terlalu oke biasanya. Cuman bedanya tahun ini suku bunga naik tapi harga saham banknya masih all time high gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kalau menurut gua itu mungkin lebih dari sisi karena likuiditas yang masih oke. Makanya dia ketika suku bunga naik itu dia kan langsung biasanya naikin di suku bunga kreditnya dulu nih. Tapi untuk suku bunga depositonya nggak langsung naik. Nah, ada ya artinya masih masih agak lagging gitu. Jadi sebenarnya jangka pendek itu justru benefit buat banks gitu loh. Sebenarnya kan jangka pendek ya, tapi memang kalau risk jangka panjangnya ada di mana kalau suku bunga naik kan ya ada potensi apa namanya NPL-nya juga mungkin bisa naik karena kredit macet dan lain macam sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau terus pertanyaannya yang kedua tadi financial company yang lain ya, yang mungkin turunannya banks itu mungkin gue suka sama Bovin. Lovin, ya ini Bovin ya. iri. Bovin, Gimana lagi? Bovin inilah ya apa gue bilang proper banget sih apa namanya perusahaannya proper dan prudent gitu loh. Maksudnya gini, mungkin bisa dibilang Bovin itu kayak BCA-nya di banks gitu kan. Jadi memang memang mereka sangat-sangat prudent. Itu terbukti juga di tahun 2020 kemarin kan sempat tuh uh, Q3 2020 kan ya NPL-nya naik lumayan gitu kan. Tapi sebelum itu 3 bulan sebelumnya dia itu sudah bisa mitigate dia punya resiko dengan apa naikin profitnya dia 3 bulan sebelumnya gitu loh. Nah itu apa jadi analisa di situ dia dan apa namanya sisi prudennya juga sangat-sangat oke lah, apalagi dengan masuknya beberapa investor baru ya kayak Pak Jerry terus apa namanya Pak Boy gitu kan ya, orang-orang yang memang sudah kompeten lah gitu lah ya di bidang terutama Pak Jerry yang ya di bidang financial company gitu kan. Jadi menurut gua dan itu pun harganya juga bukan yang maksudnya masih di harga yang nggak jauh dari sekarang gitu loh. Jadi
Ya investor lokal, investor retail sih gampang aja. Kalau gue beli harga sekarang masih di bawahnya harga mereka, ya kenapa enggak gitu kan? Kita kan nggak lebih pintar dari mereka juga kan? Ah, jangan gitu dong, Chandra pinter kok. Ada-ada Iya. aja. Tapi itu good point juga, Chan. Kalau kemarin lu bilang soal tadi lu bilang soal jadi kan ya, dia masuk juga lumayan tinggi harga sekarang sebenarnya diskon kan. Ah, Seenggak-enggaknya kalau jadi yang lebih pinter dari kita, seenggak-enggaknya harganya kita bisa lebih bagus dari dia sekarang minimal ya. itulah. Iya, iya, iya. Terus, oke. Mungkin lanjut ke soal gini sih. Kalau kemarin kita lihat yang komoditi pada jalan kita punya kan yang batu bara ya. Hmm, Nah, kalau hmm. kita dari Indonesia ini negara komoditi, Bos. Jadi, ya apapun yang bakal kita ekspor mungkin banyak ke komoditi. Nah, Hmm. kalau kemarin kita ngomong kayak super cycle ya, berapa lama sih? 10 tahun? 7 tahun ya. Nah, menurut lu ini kita masih di super cycle nggak sih? Eh, Tadi ya, kalau kalau kita punya 10 tahunan ya mungkin masih ya. Kalau 10 tahunnya ya mungkin masih ya. Ya cuman balik lagi tuh apa namanya? Call kalau kalau gua ya tahun depan sih mungkin gua udah jujur udah mulai reduce banyak guys kalau kalau untuk call ya. Udah mulai reduce banyak. Gue banyak kalau mungkin nasabah gua ada di sini juga mungkin tahu lah gue berkali-kali udah suruh reduce barang untuk call ya. Mungkin ada yang mau ada yang enggak juga lah gitu kan. Itu gue udah mulai sell call itu waktu masih di 420-an ya harga callnya ya Newcastle ya. Itu karena gue lihat gini sih, itu sekarang itu kan kita kan ini yang impor kita tergede Cina dan India kan untuk call ya. Nah itu Cina sendiri sekarang stok inventory-nya itu tuh udah bisa cover mereka punya winter demand-nya dia gitu loh. Jadi oke lah, mungkin Cina mau reopen gitu kan. Ini bisnis sebenarnya demand mungkin akan naik lagi. Tapi ternyata kalau dari segi inventory-nya mereka udah cukup gitu lah. Jadi ya mungkin harga call-nya nggak akan naik terlalu banyak sih. Atau bahkan bisa bisa agak sedikit melandai gitu loh. Jadi makanya gue bilang ya untuk call center hindarin dulu. Nah khususnya tapi untuk call yang tadi gue bilang yang sudah mulai migrate ke renewable energy kayak Adaro, ADMR, MDKA gitu kan. Tadi ada apalagi Indi, Toba segala macam ya itu mungkin bisa jadi consider untuk akan survive lah di tahun depan gitu. Indi ya, Indi. Oke, nah Chan, tadi itu ada yang sempat tanya soal Antam. Hmm, Antam ya kayak ada saat Antam, MDKA, hmm. Train, gimana nih? Ada yang lu mau jawab nggak nih? Salah satunya terakhir NICL gitu. Waduh, itu apa? Kalau kalau untuk MDK ya tadi kan gue sempat sudah mention juga ya. Jadi apa namanya dari sisi apa namanya nikelnya dia yang sebenarnya baru beroperasional di Q2 2022 tapi ya udah mulai kontribut banyak di revenue gitu kan. Nah, Hmm. apa cuman Adaro tadi juga udah ini ya. Antam ya nikel kan ya tadi balik lagi related sama kendaraan listrik ya. Jadi mungkin tahun depan juga mestinya bisa rebound juga Bu- untuk Antam ya. Bukan nikel, yang tadi ditanya NICL, Pam Minerals nih. Kalau ini saya jujur belum lihat sih. Iya, 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 iya. Ya, memang kalau kita ngomong ya, yang NICL, satu yang gue lihat mungkin secara earning dia memang ada kenaikan sih. Cuman yang kemarin ya, seingat gue, dia tidak membagikan dia punya dividen di bulan 8 kalau nggak salah. Nah, sekarang kalau dia nggak bagi dividen, itu apakah nanti sama dia dibuat capex berikutnya ya? Kita nggak tahu ya. Anyway, kalau mau dilihat secara dia punya bottom line harusnya ada kenaikan ya, which is sebenarnya secara fundamental doing fine. Secara teknikal sebenarnya ya masih tracknya masih naik ya, secara tren masih naik. Tapi apakah sekarang udah kemahalan? Nah, balik lagi nih teman-teman. Kalau tadi kan Chandra lebih prefer untuk trading sementara waktu sampai kita benar-benar clear ya, overhang nggak ada. Nah, tapi apakah sekarang waktu yang bagus untuk masuk? Gua rasa mungkin ya semakin gak kejelasnya waktu ini semakin cepat ya, baik lagi ya. Gue agree sama yang Chandra bilang tadi ya. Harga sekarang sih mungkin kalau gue take profit ya kalau NCL gitu. Hmm. Nah,
Kalau BNBR gimana tuh? Sempat rame juga kan, Chan ya? Ya, BM ini grup ini ngomongin grup Bakri ya. Jadi apa namanya BRMS, terus Bumi juga gitu kan. Kan ada investor baru Pak Salim ya, Antoni Salim masuk. Nah, tapi kalau menurut gue sih, gue lihat gini sih, perlu pembuktian sih bro. Artinya gini, oke lah Pak Salim udah masuk, harga saham juga udah naik. Malah justru begitu itu udah confirm ada Pak Salim masuk, itu malah harganya mulai agak melandai dikit lah, mulai ada profit taking gitu kan. Nah, tapi khususnya untuk Bumi sendiri, gue lihat ya tadi gue bilang perlu pembuktiannya lah di mana ini manajemen baru ini performanya kayak gimana sih. Makanya ini gue pengen lihat mungkin nanti di Q2, Q3 lah ya. Kan baru mulai kelihatan nih performance dari manajemen baru kayak gimana nih. Apakah misalkan performance dari financialnya udah mulai membaik, terus juga dari sisi GCG-nya mulai bagus, terus dari sisi lebih transparan gitu laporan keuangannya misalnya gitu kan. Nah itu yang gue mau lihat sih sebenarnya, atau mungkin investor juga mungkin mau lihat itu juga sih. Iya. Jadi kalau kalau untuk sentimen dari apa namanya ya Pak Antoni Salim masuk sih ya ya udah lah ya gitu tuh udah lewat lah Udah gitu bahas kan. Terus ya, orang pakai satu berita yang sama terus disikat iya terus ke atas. udah bosan, makanya sahamnya kan nggak kemana-mana, malah justru agak sedikit Ya, turun dikit, tapi ya masih kuat lah di situ-situ kan. Terus kalau kayak apa namanya utangnya udah mulai mengecil ya itu juga sama, udah lah itu udah lewat lah. Kita lihat mau lihat tuh nanti ya ini performa dari manajemen baru itu kayak gimana sih. Gue sih pengen lihat itu sih. agree. Nah, mungkin nambahnya sekalian soal BNBR ya. BNBR itu kalau kita lihat memang artinya di setahun kan sebenarnya double ya. Tapi kita belum lihat Q4-nya ya. Tapi kalau sebenarnya kita asumsi dia sama ya, bagi rata itu ya harusnya dia double sih. Kembali lagi, apakah nanti pembuktiannya secara GCG mungkin bagus ya. Tapi kembali lagi nih teman-teman, kalau lihat ya, Bakri itu punya kecenderungan kalau satu grupnya jalan, jalan semua gitu ya. Ya benar. Nah, cuman mungkin tinggal ini kita bisa ngambil sudut pandang, oh ya ini udah jalan, yang belum jalan yang mana? Nah itu mungkin kalau kita mau betting ya, bukan berarti ini bagus. Cuman kalau kita mau betting dengan downside nggak ada, salah satunya grup Bakri, lo tahu ini yang lagi nyender di 50 itu mungkin menarik secara reward ya. Tapi apakah pembuktiannya yang lain grupnya bagus? Ya kembali lagi, kalau yang grup lain bagus, mungkin yang ini ikut bagus juga. Nah itu mungkin sudut pandang gua pribadi kalau masuk ke grupnya si Bakri sih. Jadi kalau LT boleh masuk nggak Bu LT bro? LT. Oh, nah, ini dikasih hint-hint si Chandra nih. Kagak. Itu di nego lo masih bisa dapat harga berapa? Mungkin 25-30 masih dapat. Nah, kalau LT ini kayak gini bro, terlalu boring bro. Lebih seru nonton ini Argentina Prancis kemarin. Gue juga nggak ini lah bro, jangan gue ngomong LT terus pada beli LT loh, waduh ini gue bercanda doang. LT UNSP aduh nggak deh ya sebenarnya apa namanya ya kalau bumi memang beberapa gue kemarin sempat lah masuk banyak gitu kan, tapi itu pun sekarang udah nggak pegang. Gue mau nunggu yang tadi gue bilang gitu. Ya. Nah, salah satu yang buat market agak sepi juga karena bumi juga sepi ya bro ya. Iya juga ya. Iya benar kan? Gue bingung ya, setiap acara kayak begini nih ya, pasti ada aja tuh yang nanya Bumi, BRMS tuh, makanya emang ini saham sejuta umat sih, jadi semua orang ya hampir semua punya gitu loh. Ya. Makanya ya Buminya kagak mainin, ada jeleknya juga. Ini kalau kita ngomong bumi itu sama seperti kita ngomong tech waktu awal tahun kemarin. Ingat ya, waktu tahun kemarin itu semuanya lagi ngomong tech, akhirnya nyangkut. Terus begitu call atau komoditi lain, sekarang udah komoditinya naik atau call-nya naik, terus nanti sampai Januari orang masih tanya tuh, padahal mungkin sudah ganti industri lain nih. Nah ini mungkin ya, teman juga harus hati-hati ya teman, jangan sampai kita tuh telat keluar gitu. Ya, unless memang teman-teman megang bumi atau barang-barang yang seperti ini tuh dengan knowledge atau sebenarnya pegang sisi fundamentalnya ya. Yang kayak Chandra bilang tadi, GCG-nya bagus, ada improve, terus ada pembuktian lebih baik. Nah, itu mungkin masih nggak apa-apa sih. Nah, tapi kembali lagi, hari gini market sepi nih. Dan kalau gua lihat ya, harusnya market ini akan sideways atau nggak jelas nih arahnya sampai
ya bisa aja sampai Januari tengah bulan lah gitu ya. Apalagi kalau lihat kan tengah waktu awal tahun biasanya market sepi dulu gitu ya, Chan ya. Iya. Nah, mungkin kembali lagi nih, sentimen apa sih yang kita harapkan di Januari ya? Januari effect lah, let's say ya. Terus juga laporan keuangan mungkin yang di Q1 nanti untuk laporan keuangan Q4. Nah, itu mungkin teman-teman bisa jadikan momentum waktu barangnya naik. Kira-kira barang apa yang bakal naik? Mostly kalau semuanya kita lihat kemarin performa dari 1 tahun ini bagus, ya harusnya di Q1 nanti akan ada reflect di dia punya pembukuan ya. Gua Januari mungkin kita nunggu apa dari makro ya, dari makro China lah. Gue masih nunggu China ini kan ada plan sebenarnya mau reopen kan. Cuman masalahnya ya karena angka COVID-nya naik lagi, akhirnya kemarin ya sekolah ditutup lagi. Ya tapi kemarin gue ada baca juga bro, itu dari Morgan Stanley punya proyeksi ya. Itu Morgan Stanley aja karena adanya reopen ekonomi Cina sendiri itu dia naikin proyeksi dari 5% di 5,4% untuk GDP-nya China gitu loh. Ya, jadi maksudnya sebenarnya analis juga masih optimis lah ya bahwa reopening ekonomi Cina tuh mungkin tahun depan akan berjalan, cuman mungkin akan bertahap lah gitu loh. Jadi nggak langsung dalam skala besar gitu kan. Sama mungkin yang perlu kita lihat sebenarnya gini sih, itu Indonesia. Oke lah kita ngomong global mungkin arahnya resesi lah apalah segala macam, tapi Indonesia sendiri sebenarnya jauh dari gejala-gejala resesi gitu loh. Maksudnya ya kita neraca dagang kita surplus terus masih gitu kan, inflasi kita masih terjaga, terus GDP juga ya meskipun Fitch turunin ya kalau nggak salah ya kemarin ya di 4,7 ya dari 5, sekian ya. Ya, tapi pemerintah kan masih target di 5,1 kan. Ya, artinya dia oke lah gitu loh. Di raise 5% atau dekat-dekat 5% sih masih oke lah gitu loh. Jadi cukup kuat sih gitu loh ekonomi Indonesia. Jadi gue tetap optimis ya. Kalau gue di kubu yang optimis sih market kita tahun depan masih bullish sih. Cuman memang ya ya kalau ada di tengah-tengah ini agak dinamis marketnya agak sedikit ini ya wajar lah gitu loh. Tapi at the end of the day sih gue bilang market nanti tahun depan kalau analis kan targetnya 7.700 ya bro. Ya, ya, ya. Nah mungkin ini sih, Chan, sebenarnya kalau lu bilang China reopening segala macam, kita mau lihat sih sebenarnya gampang kalau gue lihat. Nanti waktu Chinese New Year, itu ada lockdown apa enggak sih? Kalau nggak ada lockdown, berarti China reopening soon akan kejadian ya. Karena kalau lihat, negara lain udah nggak ada yang pakai masker. Even kalau kemarin lu lihat yang pertandingan di Piala Dunia, hampir nggak ada yang pakai masker, bos. Iya, Ya, kagak ada kayaknya. nggak ada ya. Ada. Ya, Iya. tinggal sooner later, tapi tinggal kita tunggu momentumnya kapan. Ya kembali lagi lu masukin aja kayak China atau semuanya relate sama China akan mungkin dampak positif ya. Kalau nggak ada lain-lainnya. Nah mungkin terakhir yang belum gua bahas adalah ya recovery story udah mereda. Nah kembali lagi, nah mungkin yang belum kita sempat singgung, kalau event besarnya kita, bukan event besar ya, kejadian besar di tempat tahun ini sebenarnya masih di ini ya bro, Rusia lawan Ukraine ini kayaknya nggak bakal selesai anytime soon. Ya, ya, aku setuju. Makanya gue juga salah satu orang yang mungkin masih bullish di oil sih tahun depan sih gitu loh. Karena ya ini kita ngomong OPEC Plus saja masih mau cut produksi lah 2 juta barrel per hari gitu kan. Terus yang kedua ya Rusia Ukraina ya kayaknya masih masih jauh lah gitu, masih lama lah gitu loh. Nah, itu yang bikin kemarin kan G7 bikin batas harga Russian oil di 65 ya kalau nggak 170 ya. Makanya Rusia juga akhirnya mereka cut untuk pasokan ke Eurozone lah gitu kan. Itu yang bikin oil price-nya kemarin sampai sejauh ini masih cukup kuat dan mungkin akan sampai tahun depan masih akan cukup kuat sih. Nah, itu kalau ngomongin soal oil, itu yang menarik juga kita nanti di turunannya yaitu di OSP player tuh bro. OSP player jadi karena mereka ada under investment tuh dari 10 tahun terakhir. Jadi ya sekarang makanya lack of supply gitu ya, sementara demand-nya kenceng apalagi nanti China reopen. Jadi ya demand kenceng tapi supply-nya nggak bisa catch up gitu kan. Jadi ya mestinya oil dan juga turunannya di US supplier mungkin tahun depan bisa main juga sih.
Terutama Vince Ya, lah. Vince kan apa namanya juga apa namanya ah, salah satu wasit player terbesar di Indonesia gitu kan. Dan kalau lu bandingin sama wasit player yang lain kan dia yang apa namanya yang balance sheet-nya paling lumayan sehat lah gitu loh dibanding sama yang lain. Memang nggak sehat-sehat banget tapi maksudnya dibanding sama yang lain yang paling oke loh. Terus sama dari segi komposisi portofolio kapalnya dia, yang tadinya dia banyak di yang low tier ya, yang apa namanya, yang fee-nya nggak terlalu gede ya. Sekarang dia mulai komposisi portofolio mulai banyak di middle to high tier lah gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu katalis positif nanti untuk Vince bisa ya tahun depan sih mungkin itu sampai bull aja demand-nya juga naik loh. Maksudnya maksudnya ya sekelas Bull aja juga naik gitu apalagi Vince tahun depan. ya. Ameco juga termasuk lah Pak Heri. Kan dia kan oil juga. Ya, Story-nya masih sama. ya. Nah, oke, Bro. Mungkin pertanyaan terakhir deh, since kita udah mau 1 jam. Nah, kalau gua lihat kan sebenarnya di Kelapa Gading itu sebenarnya salah satu cabang yang paling gede. Sebenarnya lu punya kayak library nih. Hmm. Tipe-tipe kelas itu sebenarnya lu bisa simpulkan, oke, mereka lagi agresif, or lagi wait and see, or gimana nih? Sebenarnya banyak barang bagus yang mereka hold dan mereka akan average lagi. Kira-kira lu boleh share dikit nggak? Kira-kira lu bisa sih mereka punya activity itu sebenarnya gimana tuh, bro? Ya sama kayak retail yang lain sih sebenarnya. Maksudnya memang untuk akhir-akhir ini mereka lagi wait and see sih bro. Jadi kemarin itu waktu indeks kita konsolidasi di atas 7.000 ya 7.100 7.200 kan di situ-situ aja kan itu udah mulai apa namanya raise cash lah gitu kan. Nah pas lagi turun-turun itu apa ini kita ngomong karena Kelapa Gading itu banyak yang nasabah yang cukup inilah ya high net worth gitu ya. Jadi kayaknya memang mereka banyak tipikalnya itu lebih ke yang mainnya agak tenang lah, agak agak slow lah, agak yang babu-babu gitu kan. Jadi pas ketika market udah mulai turun, dia mulai tampungin tuh pelan-pelan turun beli. Ya tapi memang ya jadinya nggak main gitu bro, karena memang cuma nampungin doang. Kan ini turun tapi kan belum rebound, belum naik-naik kan. Jadi ya udah gitu. Maksudnya kita memang masih wait and see ya sambil nunggu nanti mudah-mudahan Januari efek ada gitu kan. Tahun depan mulai recovery, kayak bully mulai ada gitu kan, ekonomi mulai membaik, inflasi terjaga ya mungkin bisa inilah nanti ya ambil cuan di tahun depan lah gitu. Tapi mulai sekarang kita udah mulai kumpulin sih pelan-pelan apa namanya nampungin lah ya pelan-pelan ya. Oke, berarti kalau lu ngomong nampungnya pelan-pelan, berarti sebenarnya strateginya jangan sampai lu kehabisan cash kali ya bro ya. Ya, Sampai waktu harga uh, good price, lu masih punya peluru lah kali ya bro ya. ya tapi itu tadi bro, kadang itu kan kita nggak bisa nyamain ya maunya kita sama mau investor nih. Kadang ini investor sebenarnya udah dari harganya di atas tuh udah nungguin harga turun gitu loh. Tapi belum harganya turun pasti belum berani beli juga karena apa ya tadi gue bilang gak namanya marketnya turun kan datanya semuanya jelek gitu karena harganya jelek jadi malah takut beli ya itu sih makanya ya gimana ya kalau nunggu datanya bagus ya telat sih ya makanya ya nanti pelan-pelan apa namanya mungkin kalau sudah mulai agak ada ini kali ya ada flow gitu lumayan ya mungkin baru baru mulai agak ada apa namanya beli-beli lagi agak gede gitu. Iya, iya, iya. Ya, Billy, siapa Willy, benar ya. Corporate action positif ya, rupiah stabil, mungkin bisa attract asing ya. Tapi kita lihatlah, tunggu mungkin marketnya ini sentimen jelek berkurang dulu kali ya bro ya. Nah kalau gua pribadi sih, gua akan libur ya sampai seenggak-enggaknya tahun Januari dan gua mau lihat sih itu. Karena gua rasa ya yang namanya reda itu perlu waktu cukup panjang sih. Hopefully waktu Januari itu market biasanya nggak begitu rame ya. Nanti sekitar seminggu atau 2 minggu berikutnya itu market mulai rame sih. Ini gua rasa ya. Tapi ya let's see ya gitu ya. Nah, mungkin pesan terakhir nih bro, sebelum kita tutup. Since ini udah mau 1 jam ya, gitu. Yang pesan terakhir waduh udah kayak mau meninggal aja gue Waduh, itu dong. Soalnya ketemu lagi sama lu di sini susah bro. Harus kayak setelah gilirannya selesai semua, barusan bisa ketemu lu lagi nih. iya Gimana nih bro? ya kalau
lihat Kita 10 hari apa? kita kan masih ada 10 hari sampai tanggal 30 nih. Mungkin nggak IHSG sampai ke targetnya kita atau minimal di close hijau nih. Ya, eh, menurut gua sih hindari panik yang berlebihan lah mungkin kalau gue ya. Maksudnya banyak sekarang tuh saham yang turun tuh kayak irasional gitu loh. Maksudnya kalau sahamnya turunnya irasional ya kitanya yang harus rasional gitu kan. Jangan ikut-ikutan gitu loh. Maksudnya mesti bijak milih saham juga mesti bijak. Terus juga mungkin mental juga. Kadang mental itu pengaruh juga. Jadi balik lagi lah ya ke fundamental dari ini ya, ke fundamental dari saham yang Bapak Ibu beli gitu kan. Kalau memang Bapak Ibu udah beli saham itu sebenarnya menurut Bapak Ibu ini benar nih fundamentalnya bagus sih, tapi turun karena sesuatu hal yang mungkin di luar dari operasional yang nggak rasional kayak Telkom, Astra gitu kan ya. Ya apa namanya ya perlu perlu apa namanya ya analisa lagi sebenarnya fundamental ada perubahan nggak sih? Kalau selama fundamental yang ada perubahan ya nggak usah panik, malah justru market kayak begini lagi pada turun karena something else gitu kan yang di luar operasional ya mestinya jadi satu peluang untuk beli lagi lah gitu loh. Agree, agree. Ya, benar sih katanya Willy ya. Kita harus sabar ya. Masih tunggu ke pemerintah punya policy ya. Jangan sampai pemerintah policy itu salah. Ya, benar ya. Nah, tapi kembali lagi karena kita punya kebijaksanaan itu masih tergantung sama pemerintah dan overhangnya masih ada, mungkin kita harus lebih hati-hati sih. Sambil pantau makro update-nya tiap minggu itu gimana. Jangan sampai kita terlena merasa nggak ada perubahannya nggak dinamis. Karena market yang sekarang cukup dinamis ya. Nah, anyway, teman-teman mungkin yang tadi ketinggalan yang Chandra ini kan salah satu pemegang branch paling besar ya di Kelapa Gading di Trimegah ya. Mungkin teman-teman yang mau follow boleh tuh Chandra ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab atau misalkan ada penjelasan gua yang kurang clear gitu ya, ya DM aja nanti ya mudah-mudahan bisa gue balas lah nanti gitu. Wah, Pasti kalau gitu mulai hari ini gue DM lu deh, Chan. lo mah tiap hari DM bro. Ya, 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 ya. Well, anyway, thank you ya, Chandra, buat sharingnya hari ini. Thank you, Willy juga ya, udah balas-balasin komen-komen. Thank you, teman-teman. Ya, kita ketemu lagi kali ya, Chandra, mungkin nanti sekitar bulan Januari ya. Sip. Nah, thank you buat Dengan senang teman. Kita ketemu lagi besok ya, sama Jogi mungkin ya. See you. Thank you hati banget. semuanya.